Shalom, perkenalkan nama saya Antonius Tunurataka, orang studi manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wirabacana Sumbar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan bisnis pada sebuah usaha es kelapa muda. Jadi pada modern seperti ini kita harus mempunyai inovasi dan mempunyai keterobosan dalam pengembangan suatu usaha, karena pasar saat ini merupakan pasar bebas di mana setiap orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pada usaha es kelapa muda ini yang saya dirikan, yaitu usaha es kelapa muda ini merupakan jenis minuman yang berbahan dasar dari es kelapa, dan es kelapa muda ini adalah minuman yang sangat segar dan digemari oleh semua kalangan masyarakat karena minuman ini mampu menghilangkan rasa dahaganya kita. Minuman jenis ini banyak digemari masyarakat khususnya di daerah yang beriklim panas. Oleh karena itu bisnis ini sangat cocok dikembangkan seperti di kota Bengapu yang merupakan daerah panas. Dan juga kita harus mampu mengubah misi kita dari pencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Yang berikut perencanaan ide usaha. Usaha ini didirikan karena dilihat dari perkembangan saat ini, di mana banyak masyarakat suka minum minuman segar seperti es kelapa muda. Apalagi di tengah-tengah kesibukan di daerah yang panas seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa pasti banyak masyarakat yang menyukai minuman seperti ini. Dikarenakan juga harga minuman ini sangat mudah dijangkau. Minuman ini juga dikonsumsi mulai dari kalangan anak-anak sampai dewasa, dan minuman ini sendiri punya khasiat tersendiri. Salah satunya dapat mencegah batu ginjal. Perencanaan pemasaran. Penjualan akan dilakukan secara offline juga online. Penjualan online ini akan dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan media lainnya. Sedangkan dengan cara offline akan dilakukan dengan cara menjual di tempat-tempat keramaian seperti instansi, perkantoran atau tempat terminal atau tempat wisata lainnya. Perencanaan produksi dan operasi. Untuk memproduksi ini dilakukan di tempat berusaha ketika ada pelanggan, karena untuk memproduksi produk ini tidak membutuhkan waktu lama, dan untuk memproduksi barang ini ditunggu ketika ada pesanan karena barangnya tidak tahan lama. Jika diproduksi banyak maka itu akan menimbulkan kerugian karena produknya akan membusuk. Perencanaan sumber daya manusia. Pada usaha ini membutuhkan 3 orang karyawan saja, karena usaha ini hanya kecil, yaitu 1 orang yang produksi, 1 orang yang sebagai pelayan, dan 1 orangnya sebagai pencuci peralatan. Perencanaan keuangan. Untuk keberlangsungan usaha ini 100% menggunakan modal sendiri, karena usaha ini tidak banyak membutuhkan modal, sehingga lebih memilih menggunakan modal sendiri. Dan untuk proses produksi, gaji karyawan, serta keperluan proses produksi lainnya dibayar dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh. Adapun proyeksi keuangannya, untuk menjalankan usaha dalam tiap hari itu membutuhkan modal minimal 81.000 seperti yang kita lihat pada tabel. Dan pendapatan per harinya itu karena penjualannya itu 1 hari sampai 20 buah kelapa, dan 1 buah kelapa itu bisa menghasilkan 3 cup minuman, dan harga per cupnya itu 5.000, sehingga kita dapat memperoleh per hari itu 300.000. Perencanaan ekobisnis. Perencanaan ekonomi, sosial, politik, serta dampak terhadap lingkungan hidup, limbah, dan polusi. Perencanaan ekonomi adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menjual es kelapa muda. Petani juga meningkatkan ekonominya karena banyak yang membeli kelapa, dan dapat mengurangi pengangguran ketika menambah lapangan kerja. Sedangkan perencanaan sosialnya, orang-orang yang akan kehausan membutuhkan seperti minuman untuk menghilangkan rasa dahaga dapat jangkau produknya secara cepat dan memperoleh produk yang harganya terjangkau. Dampak terhadap lingkungan produk ini karena dilihat dari apa yang terjadi pada sehari-hari, bahwa semakin banyak penjual es kelapa muda dan semakin banyak pula pembelinya, maka semakin banyak limbah. Oleh karena itu, untuk tidak membawakan dampak terhadap lingkungan, maka kita harus mempunyai kreativitas untuk mengelola limbah tersebut untuk menjadikan sebuah produk yang berharga. Misalnya batu kelapa dijadikan seperti gelas atau kreativitas lainnya untuk memperoleh harga.
Aspek legalitas. Dalam pengembangan usaha ini ada beberapa aspek legalitas yang harus dipenuhi, misalnya surat izin dan jenis lainnya. Namun karena usaha ini bersifat kecil atau seperti pedagang kaki lima, maka tidak membutuhkan surat izin. Kesimpulan, jadi saya simpulkan bahwa ingin menjadi sukses itu tidak harus usaha besar, tetapi mulailah dari hal-hal yang kecil untuk bisa menuju ke hal yang lebih besar. Seperti dalam usaha kelapa muda, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat memperoleh keuntungan yang besar. Saran, dengan memulai usaha yang sukses, kita harus mengetahui peluang terhadap usaha yang akan kita jalani. Karena dengan demikian kita akan ketahui langkah-langkah apa saja yang harus kita tempuh dalam memulai usaha tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.